Video kali ini gue akan mereview sekaligus nyeritain seluruh alur cerita film yang berjudul I Spit on Your Grave 2 yang dirilis tahun 2013. Spit on Your Grave yang pertama yang dirilis pada tahun 2010. By the way, gue udah bahas di video sebelumnya. Buat kalian yang belum menontonnya, ini menceritakan tentang seorang siswa bernama Katie yang diculik dari kota New York. Dia dibawa ke Bulgaria dan di sini para penculiknya dengan menyiksanya dan membunuh satu persatu pemerkosanya. Seperti apa kelanjutannya? Oke guys, seperti biasa buat kalian dan jangan lupa aktifin lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Oke, kalau udah subscribe, yuk bangun. Film ini diawali dengan seorang wanita model yang bercita-cita tinggi dari Missouri yang bekerja sebagai pelayan di sebuah restoran di New York City. Dia putus asa untuk memperbaiki portofolio pemodelannya. By the way, pemeran utamanya si Katie kok cantik banget ya. Oke, dia menemukan nomor telepon fotografer di sebuah mading restoran. Lalu ketika di rumah, dia akhirnya menelepon nomor tersebut si fotografi gratis. Asalkan dia mengirimkan foto si Katie ke orang tersebut. Lalu dia pun mengirimkan fotonya tersebut Singkat cerita, ketika sudah sampai di tempat tersebut yang bernama Ivan, Nikolai, dan Georgie. Di sini sepertinya Georgie menyukai si Katie itu. Singkat cerita, ketung. Namun tiba-tiba di sini Ivan menyuruhnya untuk membuka bajunya. Akhirnya dia meninggalkan sesi pemotretan itu karena tidak setuju. Singkat cerita, Katie sudah pulang ke apartemennya. Namun tiba-tiba ada yang mengetuk pintunya dan di sini ternyata Georgie tiba di apa kejadian tersebut. Katie di sini menerima permintaan maafnya dan diberi flash drive yang berisi foto-fotonya. Sebelum foto itu untuk privasinya. Singkat cerita, malam hari pun tiba. Katie mengunci pintu, mematikan semua lampu. Tidur pulas di malam itu, Katie bangun dan menemukan Georgie sedang merekam si Katie itu. Katie di sini menyuruhnya pergi, namun Katie yang panik akhirnya menembakkannya dengan pistol kejut listrik hingga si Georgie itu lemas. Di sini Katie mencoba melarikan diri. Georgie pun langsung mengikat dan menyumpal mulut si Katie itu. Di sisi lain, tetangganya yang mendengar kericuhan di ruangan si Katie. Pas tetangganya masuk, dia melihat Katie dalam kondisi terikat. Pas tetangganya mau menolongnya, tiba-tiba ya, Georgie menusuknya berulang kali menggunakan pisaunya hingga tewas. Itu dan memanggil kedua saudaranya. Lalu Nikolai dan Ivan pun datang ke tempat tersebut. Setelah datang ke tempat tersebut, ketika mereka sudah membersihkan barang bukti, di sini Ivan kemudian mencekoki Katie dengan obat penenang dan membawanya menggunakan bok hitam. Katie terbangun dan mendapati dirinya telanjang dan diborgol ke suatu pipa di ruangan bawah tanah tua. Di sini Nikolai mencerita ketika Georgie mau memakaikan pakaian ke si Katie itu. Di sini dia melepaskan borgolnya dan tiba-tiba kepala si Georgie itu dengan ember dan berhasil melarikan diri. Tetapi ketika di jalan dia menyadari bahwa dia sekarang berada di kota, minta tolong namun tidak ada yang menolongnya. Lalu datanglah detektif Bulgaria dan kebetulan dia bisa berbahasa Inggris dan memahami perkataan. Ceritakan dan memberitahu bahwa dia telah diculik ke Bulgaria dan diperkosa oleh sekelompok orang. Singkat cerita, setelah wawancara dengan Ana, dia mengaku dari pusat krisis pemerkosaan dan mengajaknya ke rumahnya dan berdalih akan memberikan uang dan pakaian. Mana si Ana itu, dan dia menyuruhnya ke ruangan bawah tanah. Dan di sini Katie alangkah kagetnya, dia kembali ke ruangan bawah tanah tua itu dan si Georgie. Bangsat banget kan? Di sini Katie langsung dikembalikan ke ruangan bawah tanah dan disekap kembali. Sang pria gendut yang bernama Falco. Di sini dia menyetrum tubuh Katie dan produknya. Lalu secara brutal dia memperkosa si Katie itu. Perkosanya, Falco meninggalkannya berlumuran darah seperti sudah dihajar habis-habisan. Lalu selang beberapa lama kemudian, Ivan dan Katie kemudian ditempatkan di sebuah kotak dengan kalung salib dan pistol kejut listrik si Falco itu dan dikubur hidup-hidup.
Dia ingin mati di sini dengan cara seperti ini. Lalu seketika tanah di bawah peti itu roboh dan dia jatuh ke sistem saluran pembuangan di bawah tanah. Ketika terbangun, Katie kelapa namun tidak ada yang mendengarnya. Akhirnya dia menemukan sebuah pintu yang terhubung ke gereja terdekat dan mencari makanan di tangan pendeta di gereja itu. Di sini pendeta itu dengan baiknya memberikan makanan, pakaian, dan Alkitab. Lalu setelah itu Katie berhasil keluar dari pembuangan bawah tanah itu. Di sini dia melihat kedutaan besar Amerika Serikat, namun dia tidak takut. Ketika sampai di gereja itu, dia membiarkan Alkitab terbuka untuk dibaca pendeta itu sebelum akhirnya Katie pergi dan setelah membaca bagian balas dendam adalah milikku. Pendeta itu menyadari bahwa Katie berusaha membalas dendam terhadap pemerkosanya dari rumah Anna dan membeli pakaian, senjata, dan persediaan lainnya. Lalu dia langsung mencari targetnya, yaitu si Georgie. Dia masuk tiba-tiba menggunakan alat, lalu Katie menggantungkan tangannya di dinding. Di sini dia menyiksanya dengan pisau lipat besar, mengiris kulitnya menyebabkan infeksi. Lalu setelah itu membiarkannya mati perlahan. Sementara itu di sisi lain pendeta itu sudah kedua pria tersebut bertujuan untuk menghentikan Katie melakukan kejahatan dan membujuknya bahwa dia akan mendapatkan keadilan hukum. Malam Katie mencampur minuman Nicola dengan ekstasi. Di sini Katie masuk ke kamar mandi dan ketika Nicola mengikutinya, Katie menenggelamkannya di toilet yang kotor sampai tewas. Setelah membunuh Nikolai, singkat cerita keesokan harinya, ketika Falco sedang mengikuti kebaktian gereja, dia melihat Katie dan mengejarnya dengan batu hingga pingsan. Dekat kerangka ranjang besi. Di sini Katie menyetrum alat kelaminnya dengan tongkat listrik tersebut sambil mengucapkan ejekan ketika palkan besi ke mulutnya dan menancapkan ke mulutnya, dan dia kemudian memasang kabel listrik ke tempat tidur dan menyetrumnya hingga mati. Di sisi lain Anna yang sudah di sini Katie memancing si anak itu untuk ke ruangan bawah tanah dengan kaset yang sering dimainkan si anak itu. Ketika anak terhubung ke suatu selokan bawah tanah, Katie pun datang dan mendorongnya hingga jatuh ke bawah dan pingsan. Lalu di sebuah kotak dan menyaksikan si Georgie mati. Di sisi lain Ivan yang sudah pulang, dia melihat rumahnya yang sudah berantakan dan tanah di sana bolong. Karena penasaran, akhirnya dia menyusuri ruangan tersebut dan ketika melihat Georgie yang sudah mati, tiba-tiba Katie memukulnya hingga pingsan. Ketika sadar lama penyiksaan, Ivan mengungkapkan bahwa Anna adalah ibu tirinya yang juga diperkosa oleh calon suaminya, yaitu ayah si Ivan, dan Georgie adalah produk pemerkosaan ayahnya. Setelah mengobrol tersebut, di sini Katie langsung menekan testisnya dan menghancurkan. Di sisi lain detektif yang sudah masuk ke selokan itu, dia mendengar teriakan Ivan dan Anna dan mengikuti mereka ke selokan itu. Nah, di sini Katie pun langsung mulai menyiksanya. Tetapi pada saat itu detektif itu datang dan mengacungkan senjata ke arah si Katie dan dia langsung meraih dan mulai mencekik si Katie itu. Di sini detektif menyuruhnya untuk melepaskan si Katie itu, namun Ivan bak tepat di kepalanya hingga tewas, sehingga Katie dapat melarikan diri dari tempat tersebut. Dan di sini hanya Anna satu detektif itu karena terlibat dalam kejahatan keluarganya. Di sisi lain Katie pergi dan berlindung di kedutaan besar Amerika Serikat. Itulah seru alur cerita film I Spit on Your Grave 2. Gimana, seru nggak? Dari seri yang pertamanya, kalau menurut gue pemerkosa, tapi entah menurut kalian. Kalian bisa komen di kolom komentar guys. By the way, kalau kalian ada request film untuk di next pembahasan, gue undur diri. Gue gak bosan-bosan untuk ucapin ke kalian makasih banyak buat kalian yang udah klik video ini. Makasih banyak buat kalian yang udah nonton sampai habis. Dan pastinya makasih banyak buat kalian yang udah subscribe dan dukung channel ini guys. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.